Bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, ya seperti Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, HCI gitu ya. Anda sudah pernah belum didatangi oleh DC lapangan? Ya seperti ini gitu ya. Contohnya ini gitu, bukan seperti ini. Kalau ini ya hanya contoh saja gitu ya. Pernah nggak Anda didatangi gitu? Didatanginya itu setiap hari gitu kan ya, setiap hari. Terus DC-nya ini ngotot gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir kenapa sih ya orang ini terlalu ngotot sekali sama saya gitu kan. Terus juga kayaknya tuh saya terus yang ditagih tuh gitu kan ya. Nah, ada rahasianya guys ya. Rahasia yang mengenaskan dalam dunia debt collector. Apa itu? Yaitu adalah siap-siap ya dengar membayari tunggakan nasabahnya, menalangi tunggakan-tunggakan nasabahnya ya. Jadi para DC-DC ini ya itu kemungkinan sudah membayar angsuran Anda guys. Ya, misalkan angsuran Anda di Kredivo 500.000, 600.000 per bulannya gitu ya. Nah, kalau Anda kenal dengan dunia leasing, dunia debt collector gitu, itu waduh guys ya, keras guys. Dunia-dunia seperti itu. Jangan pakai hati kalau mau jadi debt collector itu guys. Karena apa? Karena di kantor ditekan, di nasabah juga ditekan, di jalan juga ditekan, ya kan? Di jalan lagi nyetir motor, aduh, saya kalau marah-marah, ya kan? Itu digebugin nggak sih saya di anu nih, di desa orang nih, di daerah orang nih, ya kan? Kalau nggak dapat tagihan, dimarahin juga sama bosnya gitu. Jadi penuh tekanan gitu ya. Sehingga karena masih ingin bekerja di perusahaannya, dia ini atau mereka ini menalangi dulu, nalangin dulu gitu. Apa sih bahasa Indonesia nalangin gitu ya? Bayarin dulu angsuran Anda gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ini DC-DC ini sudah berjanji guys ya. Sudah berjanji bahwa dia ini hari ini atau kemarin itu bawa duit 1 juta. Karena begini, sepengalaman saya yang lihat di dunia debt collector itu. Hey, misalkan ini anggap aja nih ya orang yang ini nih ya, yang botak lah ini, yang botak nih ya. Sangar ya. Ini botak sangar seperti ini ya apa ini? Bongar gitu kan botak sangar itu kalau di hadapan bosnya itu menciut guys ya walaupun kelihatannya gede seperti ini gitu ya dia ditanya sama bosnya pagi ini hei botak kamu hari ini mau berapa ya kemarin kamu nggak dapat mau masih kerja nggak kamu di sini ya mau kamu kerja di sini gitu ya mana kerja kamu di jalan ngapain aja kamu gitu kan mampir itu ke karaokean ya ke tempat pijit itu kamu itu gitu guys ya karena dia takut gitu ya jadi dia janjiin gitu ya 1 juta bos hari ini udah ada yang itu gitu kan ya udah ada yang janji ternyata ketika ditagih yang nggak dapat 1 juta cuma dapat 500 atau cuma dapat 100.000 nggak bisa dong pulang dengan tangan kosong. Nah, dia ini ya entah minjol lagi, entah pinjam dari mana, entah angsurannya siapa gitu kan, atau dibantu oleh siapa, dia bawa duit 1 juta ke kantornya. Dan ini ya bukan karangan belaka guys ya, sudah ada contohnya. Saya tunjukkan. Nih di sini ya, dari Mas Riz, Rizky Maulana. Nih, Mas Rizky Maulana ya, dia bilang, ini maksudnya apaan coba? Saya galbay Kredivo udah 3 bulan dan belum pernah bayar sama sekali. Tapi tiba-tiba ada notif pembayaran diterima. Dari mana coba? Saya aja nggak pernah bayar. Gimana nih pengen dengar pengalaman yang lain juga. Pembayaran telah diterima. Gitu kan. Padahal dia galbay. Gitu kan. Pembayaranmu sejumlah 511.000 sudah kita terima. Nih. Dan akan diproses dalam 3 jam ke depan gitu ya. Mumpung limit kredivomu sudah kembali, yuk transaksi lagi. Pakai kredivo, mulai dari beli pulsa, token listrik, sampai cicil barang impianmu. Semua bisa loh, terima kasih tim kredivo. Ya kan, udah galbay, ya kan, dibalikin limit kreditnya, ya kan, dipakai lagi sama nasabahnya, ya. Disuruh nagih lagi si DC-nya, suruh nagih nasabah ini lagi, gitu kan. Nah, makanya ya ada DC yang ngotot sekali, misalkan ke Anda, gitu kan ya. Itu bisa jadi sudah ngebayarin angsuran Anda, guys. Ya, ini contohnya nih. Ya, DC ngebayarin sebesar 511.000. Bayangkan, 511.000 itu sudah kepepet banget, guys. Sudah kepepet banget itu. Ini DC lapangan kayaknya. Pasti dapat ancaman dari atasan. Kamu kalau hari ini tidak bawa 1.500.000 atau berapapun gitu ya, 2 juta gitu kan ya. Kamu saya pecat hari ini. Ya kan? Wah, sedangkan dia masih punya misalkan cicilan motor atau lain-lain gitu ya. Di sini ada yang bilang, pengalamanku pernah ditalangin sama DC Divo Kak, tapi dia WA dulu sih kalau ditalangin gimana, bayarnya gimana gitu. Gitu ya. Mungkin dari asuransi bisa jadi. Tagihan berapa?
biasanya FC yang nalangin dulu, tapi setelah kunjungan juga konfirmasi dulu ke kita, gitu kan. Banyak guys ini komentarnya nih. Ya Anda silakan masuk saja ke grup Facebook Raja Galbay. Ini dari grup Facebook Raja Galbay ini ya. Jadi guys, ilmu yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah DC juga manusia. Ya, DC itu punya rasa takut juga walaupun bentukannya gede begini, ya kan. Serem jaketan ya, lagi panas jaketan gitu kan, keringetan gitu. Pas dibuka, wah, ya kan bau khas DC gitu kan ya. Itu tetap saja guys, mereka itu masih makan nasi ya. Nih, ini apa ini? Kue. Apa cireng isi gitu ya, cireng isi kayaknya ini cireng isi ya kan, mereka masih guys makan ini ya. Coba Anda tawarin cireng isi ke ini, ke Mas ini ya, Mas mau cireng isi gitu kan ya, gratis, mau ya. Kenapa? Karena masih manusia, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi ya. Nah, kalau sudah tidak takut, apa yang muncul? Malu. Wow, hebat ya yang namanya manusia itu ya. Oke, saya sudah tidak takut, tapi saya malu gitu kan ya, gitu guys. Nah, kalau menurut saya sudah hentikan saja seperti itu ya guys ya. Kalau seperti itu masih mending kita membandingkan ke orang lain saja gitu ya, biar lebih lega gitu kan. Malu-malu gimana gitu kan ya, anggota DPR aja nggak ada malunya gitu kan ya, udah diberi jabatan, udah disumpah gitu, itu udah disumpah loh anggota DPR ya kan, menteri-menteri, pejabat-pejabat itu sudah disumpah yang tapi masih melanggar, dan sudah melanggar masih joget-joget lagi ya kan. Apakah mereka punya malu? Punya guys, tapi apa diabaikan gitu loh. Kalau kita berpikir ya, wih hebat banar ya kan, hebat bener nih anggota DPR, pejabat-pejabat ini sudah disumpah untuk tidak korupsi dan lain-lain gitu, tapi masih korupsi dan masih joget-joget gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, mungkin ini mah mungkin mental kita itu harus kita ambil dari contoh pejabat yang seperti itu guys. Ya, kita kan nggak mampu bayar pinjol, ya kan? Ya sudah, jangan takut, jangan malu, gitu kan? Toh, yang pertama ada asuransinya. Yang kedua, kalau misalkan ini mah ya, keluar dari Raja Galbaisme, ya kan? Anda mau nyicil-nyicil, bisa, ya kan? Kalau koruptor mah, nggak bisa guys, ya. Boro-boro mau nyicil, dia bahkan tidak mau mengembalikan uang korupsinya. Bener? Bener nggak seperti itu? Dia sudah disumpah tidak boleh korupsi, tapi tetap korupsi, ya, dan tidak mau mengembalikan uang hasil korupsi tersebut, guys. Nah, gimana itu kalau seperti itu? Ya sudah, kita bandingkan saja. Toh saya mah cuma nggak bisa bayar pinjol. Pinjol itu yang memperbolehkan pinjol ada di Indonesia, pemerintah, ya, masyarakat pada pakai, gitu kan? Ya sudah, yang tanggung jawab pemerintah harusnya. Ya, seperti itu. Ya, perbandingannya seperti itu. Biar kita ini nggak usah takut, nggak usah malu, biar cepet bangkit dalam urusan pinjol ini, gitu. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.